Lanjut ya nak, tadi sampai koperasi ya. Koperasi di sini ada beberapa, ada koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa dan koperasi serba usaha. Pengertiannya di sini koperasi konsumsi itu koperasi yang menjalankan usaha penyediaan berbagai barang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya. Misalnya beras, gula, sabun, minyak goreng, perkakas, rumah tangga dan lain-lain. Ada juga koperasi simpan pinjam, ini adalah koperasi yang bergerak dalam usaha simpan pinjam. Misalnya ini tentang pokoknya semua uang yang terkumpul disalurkan kepada anggota dalam bentuk pinjaman seperti KUD ya, koperasi unit desa dan bank pasar. Ada lagi di sini koperasi produksi, ini adalah koperasi yang bergerak dalam bidang produksi barang-barang. Ini misalnya peternakan sapi, koperasi pengusaha ya, pengusaha tahu, tempe dan koperasi pengusaha batik. Ada juga di sini koperasi jasa, adalah koperasi yang bergerak di bidang penyediaan jasa. Misalnya ini untuk anggotanya ya atau masyarakat umum. Misalnya angkutan umum, koperasi jasa audit, koperasi perumahan, koperasi asuransi dan koperasi pengurusan dokumen. Yang terakhir, koperasi serba usaha ini adalah koperasi yang menjalankan berbagai usaha seperti menyediakan barang kebutuhan sehari-hari, melakukan usaha produksi juga ya. Nah, lanjut ke belajar mencintai alam dari suku Boti. Suku Boti ini sebelum Bu Guru bahas tentang suku Boti ini, katanya setiap perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia mempunyai kewajiban untuk menjaga kelestariannya ya. Nah, ada budaya bangsa Indonesia yang harus dijunjung tinggi. Itulah mengapa bangsa Indonesia termasuk bangsa yang berbudaya dan cinta lingkungan. Nah, di sini ada yang sangat mencintai lingkungan ya, ada suku Boti. Suku Boti ini memiliki kebiasaan dan kearifan lokal yang unik katanya. Suku Boti namanya. Di sini adalah suku Boti ini merupakan keturunan suku asli Pulau Timor, Antoni Metu. Wilayahnya terletak di 40 km dari Kabupaten Timor Tengah. Soe secara administrasi juga ini menjadi desa atau kecamatan Kie. Ada lagi di sini, desa Boti ini seakan-akan tertutup ya dari peradaban modern dan perkembangan zaman. Dilihat dari rumahnya juga masih sangat selaras dengan alam ya, bahan-bahan rumahnya. Selanjutnya di sini ada suku Boti ini dikenal sangat memegang teguh keyakinan ya dan kepercayaan mereka yang disebut halaika. Mereka percaya pada dua pengusaha alam ini, yaitu Uwispah dan Uwisneno. Penguasa alam disebut Uwispah dan Uwisneno. Kalau Uwispah ini katanya sebagai mama atau ibu yang mengatur, mengawasi dan menjaga kehidupan alam semesta ya, beserta isinya termasuk manusia juga. Kalau misalkan Uwisneno ini katanya dianggap papanya atau bapak yang merupakan penguasa alam baka yang akan menentukan seorang bisa masuk surga atau neraka, Bu. Kemudian lanjut di sini, suku Boti ini sangat mencintai alam ya. Suku Boti ini juga memiliki peraturan adat yang melarang warganya untuk menebang pohon juga ya, jika tidak ada kebutuhan yang mendesak. Karena itulah perkampungan Boti terlihat sangat teduh dan rindang karena tidak ada yang menebang pohon ya. Kemudian di sini juga suku Boti juga sangat menjaga kebersihan, tidak ada sampah ya. Pria dewasa juga di suku tersebut tidak memotong rambut. Mereka membiarkan tumbuh panjang dan mengikat rambutnya ke atas layaknya prajurit pada masa lalu. Kebayang ya, Bu Guru sih kebayang. Kemudian lanjut di sini, jika di dalam keluarga suku Boti ada beberapa anak laki-laki, salah satu di antaranya tidak boleh keluar dan bersekolah tinggi.
Kenapa? Karena ia harus tinggal di dalam desa adat Boti untuk menjaga keberlangsungan adat Boti secara turun-temurun. Selain itu ada lagi larangannya, yaitu selain larangan menebang pohon, di sini juga suku Boti melarang berburu hewan di kawasan perkampungan Boti. Hal ini bertujuan untuk menjaga kelestarian hewan di tanah Boti. Kalau misalkan ingin berburu, suku Boti harus melakukannya di luar perkampungan. Nah, lanjut kita ke Indonesia ini memiliki potensi daya air yang sangat banyak ya, yang ini mencapai 3,9 triliun. Semuanya dimanfaatkan untuk menunjang sektor pertanian. Nah, bagi masyarakat perkotaan dan industri pembangkit listrik hingga pariwisata. Dari total 39 triliun itu, Indonesia baru bisa mengelola 691,3 miliar meter kubik. Artinya masih ada 32 triliun atau sekitar 80% yang belum dimanfaatkan. Nah, selain itu ada juga risiko yang cukup besar jika potensi sumber daya tidak dikelola. Misalnya terjadi banjir, longsor ketika pada saat musim hujan dan kekeringan. Nah, karena itulah kita harus tetap waspada dan siaga dalam menghadapi berbagai bencana yang terjadi. Misalnya peran bendungan sebagai penampung air pada musim penghujan dan musim kemarau perlu dioptimalkan katanya. Nah, di sini ada Bisma dan Nanu ini sepulang sekolah ya, mereka kepanasan katanya. Untung mereka memakai topi, tetapi si Nanu ini tidak membawa air minum ya. Bisma kalau Bisma itu masih membawa air minum. Kata Nanu bilang, untungnya kamu masih ada air minum, kalau aku udah habis. Nah, kalau misalkan air di bumi ini tidak ada, ketika kita haus tidak ada air minum, bagaimana? Ya, nah karena itulah kata Bisma, coba kalau misalkan di bumi ini kita ada bank air ya, atau penyimpanan air gitu, katanya gitu. Kata Bisma bilang gini, sekarang juga sudah ada, tapi menabungnya di pepohonan katanya. Iyalah, kalau pepohonan dibiarkan tumbuh, katanya, akar-akarnya itu akan menjadi bank air, tempat menyimpan dan mengikat air tanah. Nah, gitulah. Kata Nanu bilang gini, berarti kalau tabungan air tanahnya banyak, cukup menggali sedikit sudah muncul sumur ya, katanya gitu. Iya, kata Bisma, ada lapisan-lapisan batu yang sifatnya terhadap air berbeda. Lapisan-lapisan ini seperti tari saman ya, yang berlapis-lapis, katanya gitu. Kata Bisma, kalau tari saman itu berjajar bukan berlapis. Nah, kata Nanu, aku besok ketemu lagi ya, berangkat sekolah bareng. Nah, itulah tadi percakapan tentang Bisma dan Nanu. Jika ada pertanyaan, nanti bisa langsung WhatsApp Bu Guru ya. Cukup sekian mungkin dari Bu Guru sampai pembelajaran 3 ya. Jika ada pertanyaan silakan langsung kabari Bu Guru ya. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.